Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Nisa Briansyah. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sistem basis data kita. Dan di video kali ini kita akan melakukan update data menggunakan query dan menggunakan tools yang ada di dalam software SQL Yoke. Oke, keburu dosen makin killer, kita langsung tonton aja tutorialnya. Oke, kalau udah siap silahkan teman-teman dibuka examnya, kemudian hidupkan MySQL-nya. Kemudian silahkan dibuka juga software SQL Yoke di mana kita mengolah sistem basis data kita. Jadi mungkin untuk di video kali ini saya akan menerapkannya update data di tabel buku aja ya. Nanti teman-teman terserah mau di tabel buku, tabel karyawan, tabel penjam, terserah. Tapi saya akan mempraktikkan atau mencoba update datanya itu di tabel buku. Itu aja. Jadi sebelum kita update data, saya mau tahu dulu tuh ada apa aja data dan kolom di tabel buku. Oh gini ya, DB perpustakaan biar jelas, titik tabel buku gini. Sebenarnya teman-teman bisa pakai simbol backtype seperti ini ya. Simbol backtype itu di sebelah kiri angka 1 seperti ini. Ini yang disarankan sama si SQL Yoke-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau juga nggak masalah kok. Gitu. Jadi ini kita run dulu. Oke, jadi sebatas contoh aja untuk update data ini, saya memilih mengupdate data yang ini aja ya, yang logika informatika ini. Kita ganti nanti namanya dengan logika matematika misal. Pengarangnya tetap Bapak Permata, penerbitnya nanti kita ubah menjadi Universitas Lampung misal, kemudian tahun terbitnya nggak usah diubah gitu. Jadi query-nya gini, kita query dulu ya. Jadi query-nya gini. Update tabel apa? Tabel DB perpustakaan. Tabel buku gini ya. Kemudian set. Apa yang mau di set? Tadi kita mau judul bukunya. Berarti kita set judul bukunya sama dengan apa? Misalnya kita ubah menjadi logika matematika misal ini, dan tanda kutip ini itu digunakan untuk kalau dia itu string ya atau teks gitu. Jadi kalau misalnya ini mau diganti angka atau integer, nggak usah pakai tanda kutip, nggak masalah. Tapi kalau dia teks, dia harus wajib menggunakan tanda kutip. Tadi logika matematika gini. Kemudian koma, apalagi yang akan kita set? Misalnya penerbitnya. Penerbitnya kita set jadi misalnya, ini kita bawahin aja deh biar enak dilihat ya. Penerbitnya misalnya Universitas Lampung gitu. Ini. Kemudian misalnya JML halaman, koma dulu. JML halaman kita set jadi cuma 128 halaman gini. Oke, dan ini kalau kita run, jangan di run dulu ya. Ini kalau kita run, pasti semua data yang ada di tabel buku itu berubah. Judul bukunya jadi logika matematika, penerbitnya jadi Universitas Lampung, dan jumlah halamannya menjadi 128 semuanya. Kenapa kok semuanya? Karena kita tidak ngefilter data mana yang akan kita ubah. Sekarang kalau kita baca ya, ubah data di tabel buku di dalam database perpustakaan. Oke. Set, kita akan merubah judul bukunya jadi logika matematika, penerbitnya jadi Universitas Lampung, dan jumlah halamannya jadi 128. Artinya kita tidak mendefinisikan secara spesifik baris mana atau data mana yang akan kita ubah masing-masing kolomnya gitu. Dan untuk merubah masing-masing kolom ini nggak harus semuanya ya. Jadi kita judul bukunya di set apa, pengarangnya apa, penerbitnya apa, tahun terbit apa, jumlah halamannya berapa gitu. Jadi nggak, hanya mana yang akan kita ubah aja gitu. Ya mudah-mudahan paham ya. Sekarang kita akan filtering di sini. Where gitu ya. Where apa? Where ya terserah ngefilternya kita apa gitu.
misalnya yang jumlah halamannya itu lebih dari 100 misal. Ini. Ya, jadi semua data yang jumlah halamannya lebih dari 100 diubah tuh. Judul bukunya Logika Matematika, penerbitnya Universitas Lampung, jumlah halamannya 128. Itu. Tapi yang disarankan bukan seperti ini. Ya. Yang disarankan bukan seperti ini. Yang disarankan itu dia ngefiltering berdasarkan ID buku atau primary key-nya gitu. Kenapa? Karena primary key masing-masing data itu nggak mungkin sama. Itu jadi asumsinya kalau kita ngefilternya lewat primary, datanya itu cuma satu. Dan yang akan kita ubah itu hanya satu gitu. Ya, paham ya mudah-mudahan ya. Berarti yang ID bukunya sama dengan berapa? Misalnya sama dengan 3 ya. Logika matematika, logika informatika itu 3 gini. Oke. Dan mudah-mudahan teman-teman jangan mengganti ID buku ya. Jadi misalnya gini. Misalnya kita ubah ID bukunya ya. Kita ubah ID bukunya jadi 100 misal. Janganlah ya. Jangan. Karena untuk primary key kan itu kita set udah auto increment, artinya diisi oleh sistem gitu. Jadi saya rasa nggak perlu juga untuk diubah gitu. Karena nanti ujung-ujungnya malah korup tuh, karena kita menantang aturan si auto increment gitu. Ya, jadi jangan. Sip, gini aja. Oke, kalau udah kita run ya. Kita run. Yes, 1 sukses. Coba kita lihat lagi. Select from DB perpustakaan DBL buku gini. Aduh, sorry. Ini kita run. Yes. Jadi logika matematika, Permata, Universitas Lampung, dan jumlah halamannya 128. Easy ya. Ya, gampang banget ini mah. Kemudian, kalau kita menggunakan tools yang ada di SQLiok, gimana caranya? Caranya gini, gampang aja. Caranya kita ke tabel data. Ini saya zoom dulu nih. Saya zoom dulu. Ini kalau teman-teman lihat kursor saya ada 2, yang kecil abaikan aja. Oke. Misalnya kita ke tabel data, kemudian kita pilih tabelnya apa. Misalnya tabel buku ya. Sip, seperti ini. Nah, di sini di tabel data ini kita akan manipulasi. Jadi misalnya apa yang akan kita rubah nih? Misalnya ini ya, sistem operasi ini. Misal ini kita akan rubah datanya menjadi sistem operasi Linux gitu. Ya gampang aja, kita klik kemudian ubah. Kalau udah tab. Oke, sekarang ini kalau kita jalankan nih. Kita jalankan, kita coba execute. Oh, belum berubah. Oke, coba kita benerin. Oke, seperti ini. Ini coba kita taruh kursornya di sini ya. Ini coba-coba aja. Taruh kursornya di paling ujung nih. Ya, kalau kita ngisi kan paling ujungnya pasti di sini. Kemudian kita tab. Oke, kalau udah coba ditampilin lagi deh. Mudah-mudahan bisa ya. Tuh, bisa. Oke ya. Jadi gampang banget kalau kita pakai si tools yang ada di SQLiok gitu. Jadi kita tinggal klik aja, kita ke tabel data, kemudian diklik apa yang mau diubah, ubah, kemudian misalnya itu tidak merespon gitu ya. Kita akalin aja kursor kita taruh di paling ujung. Kemudian kita tab 1 kali, selesai. Gitu. Jadi enak banget pakai tools yang ada di SQLiok. Tapi sebatas catatan aja, nanti ujung-ujungnya kalau kita menggunakan software itu pasti kita akan menghadapi query-query seperti ini. Karena di dalam software atau aplikasi ya nanti pasti ada pengolahan datanya, Dan untuk mengolah data tersebut ya kita menggunakan query ini. Sekarang logikanya kalau kita pakai aplikasi tuh ya, kita pakai aplikasi, masa kita harus menggunakan tools yang ada di SQLiok? Nggak mungkin. Jadi inilah yang akan kita pakai nantinya. Ya minimal teman-teman udah paham lah ya. Nggak perlu dihafal juga karena ini saya juga nggak hafal semuanya. Jadi sebelum saya buat tutorial, ya saya cari referensi-referensi sana sini gitu ya. Yes, kita belajar bukan textbook, tapi kita belajar bagaimana cara memahaminya aja gitu. Dan kita tahu konsepnya, udah itu aja. Jadi jangan muluk-muluk ya. Kita nggak perlu hafal semuanya, nggak perlu. Karena IT itu luas. Oke, jadi
Saya rasa cukup untuk video kali ini dan mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan buat teman-teman yang belum paham ataupun ada pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah video ini. Jadi saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya Nusa Bransyah pamit dan terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, jadi satu kali lagi saya Nusa Bransyah pamit dan saya sangat ucapkan banyak-banyak terima kasih.